Puji Tuhan, nama Kartini Katani. Oke, nama saya Yohana Tobing. Nama panjangnya Jordan Kevas Jefferson, Paat. Panggilannya Joy. Nama panggilan Acun. Namaku Jessica Joakim Paat. Nama saya Jordan. Waktu terus berjalan, akhirnya ya namanya manusia punya kemampuan, keterbatasan, dan klimaksnya mungkin akhirnya saya kena tepatnya di bulan Juli. Waktu itu saya rasa biasa aja, tapi 1-2 hari itu saya memang sedikit lemas, kayak batuk. Tapi saya keadaan biasa. Akhirnya hari Minggu saya memang tidak masuk, memang sudah kita tidak ibadah ya, dari rumah saja. Terus besoknya hari Senin mau masuk kantor, papi bilang, besok mami jangan ke kantor dulu, harus swab dulu, ikut saya di kantor. Waktu itu saya masih bersikeras, saya kan tidak COVID, papi ini mungkin saya kecapean saja. Tapi akhirnya saya berpikir, ya masa saya mau egois. Akhirnya saya ikutlah ajakan papi, termasuk dengan Glo, kan waktu itu Glo baru sampai dari Manado. Akhirnya kami bertiga pergi. Jadi memang sudah kita saya waktu itu misal saya negatif, berarti saya langsung ke kantor karena waktu itu refitnya di kantornya papi. Setelah tunggu selesai itu ternyata kita bertiga saya yang positif. Nah, kalau saya agak beda nih. Jujur aja, emang saya yang bandel waktu itu. Saya sempat nggak mau nurut sama orang tua. Saya malah keluar rumah mulu, main sama teman kemana-mana gitu ya. Kalau udah diingetin, udah kamu di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu. Berawal dari anak saya Jordan, waktu itu tiba-tiba panas tinggi. Saya lalu membawa ke rumah sakit untuk swab test dan ambil darah. Dan kebetulan untuk swab testnya itu negatif. Dan ternyata Jordan terkena DBD dan harus dirawat karena panasnya tinggi. Selama dirawat di 5 hari itu, di hari kelima, badan saya tuh merasakan sakit semua gitu ya. Tenggorokan saya seperti ditarik, saya jalan juga melayang gitu. Jadi saya coba untuk melakukan antigen yang cepat dulu ya. Setelah saya di antigen selama 1 jam, hasil keluar ternyata saya positif. Setelah saya positif, lalu saya telepon ke rumah, saya ngajak papa mama dan keluarga saya untuk tes PCR. Dan saat saya tes PCR itu, hasilnya kan tidak langsung keluar ya. Saya tiba-tiba ditelepon dokter dan bilang bahwa si Jordan harus masuk ICU karena kekentalan darahnya itu sangat tinggi. Waktu itu sih saya sangat takut langsung ya, bukan takut karena saya tahu nih kalau saya antigen udah positif, pasti saya PCR juga, saya juga udah pasti sudah positif. Yang saya takutkan saat itu kan adalah anak saya gitu. Akhirnya saya telepon kakak ipar saya untuk menjaga Jordan, karena saya tahu pasti dari awal sampai akhir saya juga nggak bakal bisa menjaganya. Dan saat saya langsung isoman ya di hotel waktu itu, dan saya berdoa sama Tuhan, dan saya juga berdoa sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Apa saya harus hanya isolasi mandiri di rumah, atau saya harus dengan saya ke rumah sakit yang anak saya dirawat, saya mengajukan untuk saya isolasi sendiri di rumah sakit. Saat itu saya berdoa terus dan tiba-tiba saya minta Tuhan untuk mengukuhkan, karena saya merasa saya harus berobat jalan gitu, tapi saya minta Tuhan untuk mengukuhkan saya kalau itu benar memang itu harus dari Tuhan. Dan nggak lama kemudian saya berdoa seperti itu, 5 menit kemudian waktu itu kebetulan Tante Leni WA nanya kabar saya, dan saya langsung, Tante saya boleh telepon nggak? Saya telepon Tante Leni dan saya bertanya, Tante tadi aku berdoa, saya minta sama Tuhan ada 2, saya minta rawat jalan atau rawat inap. Dan ternyata Tante Leni bilang lebih baik kamu rawat jalan. Saya merasa waktu itu memang ini benar gitu loh, berarti saya yakin ini memang dari Tuhan. Dan puji Tuhan hari Minggunya besoknya saya langsung berobat jalan, karena saya merasa kalau saya diobati duluan, nanti hasil apapun keluarga saya bisa membawa mereka untuk berobat. Saya diobati dan ternyata hari Minggu sore itu hasil PCR kita semua keluar dan ternyata semuanya positif. Iya, juga nggak tahu deh apakah kemarin ini benar-benar terpapar atau enggak, juga nggak tahu sebabnya waktu itu cuman kita rasakan
batuk, pilek. Terus Om sempat ke 24 jam, dikasih obat dan segala macam, tapi 3 hari kemudian masih belum sembuh. Balik lagi ke 24 jam, dikasih lagi obat, sampai hari ketiga masih belum ada perubahan, malah nambah, selera makan udah mulai turun. Ya kan? Makanya langsung kita coba ke, kebetulan anak saya Kevin bilang, Pak coba dicek di Budi Asi. Itu langsung dinyatakan COVID, dinyatakan positif. Kalau dilihat dari hasil labnya, CT-nya Om tuh tinggi 36. Seharusnya nggak harus dirawat gitu. Tapi ya nggak ngerti, tahu-tahu harus dirawat. Iya, makanya pada saat dinyatakan positif langsung dibawa ke ruangan untuk kita dirawat pada hari itu juga. Ya mau dibilang apa, memang harus dirawat, ya kita jalani kan gitu. Justru setelah dirawat itu, setelah dirawat kurang lebih 1 minggu, itu mulai sesak napasnya luar biasa, ya kan? Sampai jalan 5 langkah aja kayak orang, napasnya luar biasa, megap-megap kayak, aduh parah bener. Dari tiduran mau bangun gitu, udah napasnya kayak orang mau putus, udah, waduh parah bener, nggak enak bener. Nah, ceritanya itu tanggal 23 Juni, papa sama kakak saya positif COVID. Habis itu tanggal 30 Juni saya juga terkena COVID. Saya mengetahui kalau saya COVID karena tanggal 23 Juni, ya, hari sebelumnya siangnya itu saya tidur sekamar sama kakak saya sebelum saya mengetahui kalau kakak saya sama papa saya positif. Dan saya juga heran loh, saya bisa positif ya. Tapi setelah hasilnya itu saya langsung hanya bilang-bilang, ya terima kasih Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk COVID. Berarti saya mungkin lebih maksimalkan untuk lebih berbuat kepada Tuhan. Ya saya jujur nggak pernah bilang kenapa Tuhan kasih ini. Tidak pernah. Saya malah bersyukur. Karena di balik semua itu kan berarti saya rasa ya di balik itu mungkin saya belum maksimal buat Tuhan. Jadi kesempatan ini saya lebih maksimalkan untuk lebih dekat sama Tuhan. Jadi itu tadi. Waktu saya terpapar sih, sejujurnya saya nggak takut. Yang saya takutkan justru waktu itu pikiran saya ke anak saya. Takut. Pas di rumah sakit tuh rasanya kayak nggak enak aja sama takut lah. Berserah, kan keputusannya semua ada di tangan Tuhan. Kalau memang saat itu kita harus diambil, ya siapa yang bisa menghalangi? Kalau memang Tuhan mau jamah, kita mau sembuhkan, pasti juga akan disembuhkan. Jadi nggak ada masalah, ya bawa santai aja. Sampai pas tiba-tiba kena, jujur aja di situ aku nggak kaget. Kayak, oh mungkin emang ini saatnya aku ngurangin keluar rumah deh. Mungkin ini emang teguran dari Tuhan gitu. Karena kemurahan Tuhan, orang lain mungkin bisa berlama-lama. Saya hanya dalam seminggu itu saya sudah fit. Yaitu karena saya bilang ini karena kemurahan Tuhan. Jujur karena saya layani yang meninggal-meninggal, Tuhan jauhkan dari saya. Saya belum mau mati, saya belum siap maksudnya menghadapi kenyataan seperti itu. Saya mohon ampun Tuhan kalau memang saya masih banyak kekurangan. Jadi hikmah dari semua itu saya banyak bersyukur kepada Tuhan. Campur tangan Tuhan itu sih dari awal sampai akhir itu sih luar biasa banget ya. Dari hal kecil, hal besar tuh semuanya kayak udah dikasih tahu kamu harus apa. Dan saya juga bisa menjalaninya itu dengan lancar sih semuanya. Sekarang saya justru bersyukur banget saya boleh terjadi hal-hal itu di dalam hidup saya. Karena saat terjadi itu saya merasa saya sering banget dengar suara Tuhan. Tuhan bilang jangan takut, Tuhan bilang jangan bimbang, cukup percaya aja. Dan waktu itu saya juga, keluarga kita yang biasa jarang kumpul, keluarga kita pun jadi sering kumpul untuk berdoa bersama gitu. Meskipun ada abang saya yang jauh, kita tapi selalu
video call, jadi tiap berdoa juga dia juga tetap ikut, dan banyak sekali perubahan yang terjadi di rumah saya. Keluarga saya jadi semakin dekat dengan Tuhan, kami sering bersama-sama memuji Tuhan, kami sering berdoa bersama, dan itu memang yang harus dilakukan sebenarnya sebelum-sebelumnya. Dan semuanya memang menyatakan untuk kebaikan untuk kami semua. Rasanya kayak didengerin nama Tuhan kata-katanya, terus keesokannya langsung dikabulin gitu. Kebaikannya itu COVID itu nggak separah kayak orang lain. Kan orang lain tuh bisa sampai sesak nafas atau batuk gitu ya. Kalau saya tuh nggak sesak nafas, cuma nggak bisa ngerasa sama nggak bisa mencium doang. God is hope. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu nyata, Tuhan itu heran dan ajaib. Tuhan Yesus itu luar biasa. Sangat memprotek aku selama aku terkena COVID. Tapi satu hal, ya kan, jangan pernah takut sama COVID, kita lebih takut kepada Tuhan. Karena dia sumber segala-galanya buat kita. Baik kesembuhan, baik kesehatan, maupun berkat dan segala macam. Itu dia yang memberikan, dia yang menentukan. Berserah aja kepada Tuhan, ya nanti dia akan memberikan jawaban. Soalnya kita pada saat itu nggak bisa apa-apa. Mau apa yang kita mau lakukan, apa yang paling berdoa dan berserah, udah nggak ada yang lain. Bagi yang nonton, doa ke Tuhan, karena pasti Tuhan akan membantu selama terkena COVID. Yang paling berdoa terus supaya Tuhan bisa mengabulkan doanya gitu. Untuk mereka yang sakit ya, atau yang terkena COVID ataupun sakit lainnya, secara manusia kita memang takut. Tapi saat sakit itu justru kita bisa ngelihat Tuhan nyata banget dalam hidup kita. Dia dekat banget, dia tuh ada di samping kita, dan dia tuh selalu ada dan selalu menyembuhkan kita. Dia hanya cuma mungkin mau kita percaya, mungkin dia hanya mau kita berdoa, minta, dan dia dengan siap tuh dengan cepat sekali pasti akan memberikannya pada kita. Jadi nggak usah khawatir, percaya sama Tuhan dan lakukan memang apa yang harus dilakukan. Entah itu berobat atau apapun, pasti semuanya akan baik-baik aja. Taati prokes sih, dan kalau misalkan sampai kena pun percaya aja kita nggak sendirian dan kita nggak bakal kenapa-napa gitu selama kita percaya sama Tuhan dan berpegang sama Dia. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi jangan terlalu berlebihan ketakutan, kekhawatiran. Apabila kita lebih dekat sama Tuhan, Tuhan akan selesaikan. Jadi percaya sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya itu.